Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farazal Fernanda dengan NIM 211001231401116 dari Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya mengenai kajian hubungan intensitas alterasi hidrotermal terhadap persebaran mineralisasi emas pada sistem porfiri di area PT Freeport Indonesia, Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perkembangan alterasi hidrotermal yang berhubungan dengan keberadaan mineralisasi emas sehingga dapat mendukung kegiatan eksplorasi yang lebih efektif. Untuk presentasi ini, saya akan membahas beberapa bagian. Ada 6 bagian utama, yaitu latar belakang, kemudian research gap dan kebaruan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian lokasi penelitian, metode penelitian, serta penutup dan kesimpulan. Masuk kepada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Jadi, Papua Tengah merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya tembaga dan emas terbesar di dunia. Salah satu contohnya adalah sistem porfiri Grasberg yang termasuk ke dalam endapan porfiri CuAu kelas dunia. Sistem ini terbentuk pada aktivitas magmatik hidrotermal yang menghasilkan alterasi batuan dan mineralisasi logam dalam skala yang sangat besar. Pada sistem porfiri, fluida hidrotermal yang berasal dari intrusi magmatik akan berinteraksi dengan batuan samping dan membentuk zonasi alterasi hidrotermal. Seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kanan, jadi alterasi berkembang dari zona potasik di bagian pusat, kemudian diikuti oleh zona filik, argilik, hingga propilitik di bagian yang lebih luar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zona alterasi tertentu memiliki hubungan erat dengan persebaran mineralisasi emas dan tembaga. Oleh karena itu, karakteristik alterasi dapat digunakan sebagai indikator penting dalam eksplorasi mineral. Namun, hubungan antara intensitas dan persebaran mineralisasi emas masih perlu dikaji detail melalui integrasi data lapangan dan laboratorium. Berikutnya adalah research gap dan kebaruan penelitian. Jadi, penelitian sebelumnya umumnya itu berfokus pada geologi regional daerah Papua atau karakteristik endapan Grasberg secara umum. Selain itu, banyak juga penelitian yang membahas mengenai alterasi hidrotermal dan mineralisasi secara terpisah. Pada penelitian kali ini, saya akan mencoba mengintegrasikan 3 pendekatan utama, yaitu pemetaan geologi, analisis eksardi, dan juga analisis mineralogi. Pemetaan geologi digunakan untuk memahami persebaran litologi, alterasi, dan struktur geologi. Kemudian analisis eksardi digunakan untuk mengidentifikasi mineral alterasi, khususnya mineral lempung seperti ilit, kaulinit, smektite, maupun mineral campuran lainnya. Sedangkan analisis mineralogi digunakan untuk mengidentifikasi mineral biji seperti pirit, kalkopirit, bornit, maupun kalkosit. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan intensitas alterasi hidrotermal dengan persebaran mineralisasi emas melalui integrasi data lapangan dan data laboratorium. Kemudian berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana karakteristik dari zona alterasi hidrotermal yang berkembang pada daerah penelitian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan antara alterasi hidrotermal dengan mineralisasi emas. Kemudian yang ketiga adalah mineralisasi alterasi dan mineral biji apa saja yang berkembang pada setiap zona alterasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengaruh struktur geologi terhadap persebaran mineralisasi. Untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik alterasi hidrotermal, menentukan hubungan intensitas alterasi dengan persebaran mineralisasi emas, kemudian mengidentifikasi mineral alterasi dan mineral biji, serta menginterpretasikan peran struktur geologi dalam mengontrol jalur fluida dan pembentukan mineralisasi. Berikutnya adalah lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian kali ini berada di area operasional PT Freeport Indonesia, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Secara geologis, wilayah ini termasuk ke dalam Grasberg Mineral District atau EGMD yang dikenal sebagai salah satu sistem porfiri CuAu terbesar di dunia. Daerah ini dipilih karena memiliki perkembangan alterasi hidrotermal yang lengkap serta mineralisasi yang sangat baik untuk dijadikan objek penelitian. Selain itu, area Grasberg juga merupakan lokasi yang ideal untuk bisa mempelajari hubungan antara sistem alterasi, struktur geologi, dan juga mineralisasi karena ketiga aspek tersebut berkembang dengan sangat jelas. Berikutnya merupakan metode penelitian yang akan saya gunakan.
terdiri atas beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu adalah studi literatur dan persiapan penelitian untuk memahami kondisi geologi regional sistem porfiri serta penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua adalah pengambilan data lapangan yang meliputi observasi litologi, identifikasi atrasi hidrotermal, pengukuran struktur geologi, dan juga pengambilan sampel batuan. Kemudian tahap yang ketiga adalah analisis laboratorium, di mana yang digunakan di sini adalah analisis XRD yang dilakukan untuk mengidentifikasi mineral atrasi, terutama mineral lempung yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat dan tipe atrasi. Sementara itu, analisis mineralografi di sini digunakan untuk mengidentifikasi mineral biji serta tekstur mineralisasi. Tahapan yang berikutnya adalah analisis dan interpretasi data dengan mengintegrasikan hasil pemetaan geologi, XRD, dan mineralografi. Kemudian hasil akhirnya nanti berupa hubungan antara atrasi hidrotermal, kemudian kontrol struktur geologi, dan juga persebaran mineralisasi emas pada sistem porfiri dalam bentuk model. Berikutnya adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang akan saya lakukan nantinya. Jadi kesimpulannya adalah dari proposal penelitian ini dapat disimpulkan bahwa atrasi hidrotermal memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan mineralisasi emas pada sistem porfiri sehingga dapat digunakan sebagai indikator penting dalam mineralisasi emas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan terpadu berupa pemetaan geologi, analisis XRD, dan analisis mineralografi untuk memahami karakteristik atrasi dan mineralisasi yang berkembang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan model hubungan antara intensitas dan atrasi hidrotermal, kemudian juga kontrol struktur geologi dan persebaran mineralisasi emas yang dapat menjadi dasar dalam penentuan target eksplorasi pada sistem porfiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi proposal penelitian tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.